Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan dengan judul Organisasi Profesi Kelompok 5 yang beranggotakan Zahra Salsabila, Devi Fajriani, dan Uswatun Hasanah. Pengertian organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum adalah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. 1. Meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota. Merupakan upaya organisasi profesi kependidikan dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara psikofisis yang bermakna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain atau lingkungannya melalui serangkaian aktivitas. Yang kedua, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal dalam diri tenaga kependidikan atau guru yang mencakup performance komponen, subjek komponen, profesional komponen. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi pendidikan atau keguruan akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya, baik melalui program terstruktur maupun program tidak terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Ini merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota. Ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. B. Tujuan dibentuknya. Tujuan umum dari sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Di dalam perkembangannya, organisasi profesi guru pendidikan telah banyak mengalami diferensiasi dan diverifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 ayat 6 bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Organisasi profesi pendidikan selain sebagai ciri satu profesi kependidikan sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri
yang bermanfaat bagi anggota organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi. Keprofesional, organisasi profesi pendidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. 2. Fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. C. Ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri organisasi profesi sebagai berikut. Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi. Dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonom profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi. Dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonom profesi. Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Peran organisasi profesi. Yang pertama, pembina, pengembang, dan pengawas mutu pendidikan keperawatan. Yang kedua, pembina, pengembang, dan pengawas terhadap pelayanan keperawatan. Yang ketiga, pembina serta pengembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi keperawatan. Dan yang terakhir, pembina, pengembang, dan pengawas kehidupan profesi. Fungsi organisasi profesi. 1. Bidang pendidikan keperawatan. Menetapkan standar pendidikan keperawatan, mengembangkan pendidikan keperawatan berjenjang lanjut. Yang kedua, bidang pelayanan keperawatan. Menetapkan standar profesi keperawatan, memberikan izin praktik, memberikan registrasi tenaga keperawatan, menyusun dan melakukan kode etik keperawatan. 3. Bidang iptek. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi riset keperawatan. Merencanakan, melakukan, dan mengawasi perkembangan iptek dan keperawatan. Yang keempat, bidang kehidupan profesi. Membina, mengawasi organisasi profesi. Membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain, dan antar anggota. Membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis dengan negara lain. Membina, mengupayakan, dan mengawasi kesejahteraan anggota. Manfaat. Menurut Brecon, manfaat organisasi profesi mencakup 4 hal, yaitu mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Dan yang terakhir atau yang keempat, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya
dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Kesimpulan, organisasi profesional adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi profesional dapat memelihara atau menerapkan suatu standar pelatihan dan etika pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik. Banyak organisasi memberikan sertifikasi profesional untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu. Kadang walaupun tidak selalu, keanggotaan pada suatu organisasi sinonim dengan sertifikasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.